Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita minggu ini kembali menerima tuntunan Tuhan, pesan Tuhan. Judulnya adalah perlihatkan dan pertahankan identitas kita. Wow, luar biasa ya. Ini pesan ini kan kemarin sudah dijelaskan berbicara tentang identitas. Ya, dimana Bapak Gembala kemarin sudah jelaskan kita tuh harus benar-benar memiliki satu pemahaman yang benar. Dimana setiap kita punya identitas. Ya baik itu identitas ya di bumi ini tentu secara lahiriah, tapi kita diingatkan kemarin ada identitas rohani yang sangat penting bagi kita orang percaya untuk menyadari siapa kita sesungguhnya di dalam Tuhan. Nah, kita juga diingatkan kemarin sebagai orang percaya kerajaan mana yang saat ini kita representasikan sebagai orang percaya. Ada 4 kerajaan yang kita sudah belajar ya beberapa waktu lalu. Kerajaan Allah, Kingdom of God, kerajaan kegelapan, kemudian kerajaan diri sendiri, ataukah kerajaan dunia. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dengarkan kembali ya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala ini, bisa buka di YouTube atau juga di aplikasi RDMB. Ya. Nah, ketika saya renungkan pesan Tuhan ini, kalau kita mundur sedikit mungkin ya berkaitan dengan visi. Tentu kita tahu bahwa kita ini adalah prajurit Kristus. Kalau kita paham kita sebagai prajurit Kristus berarti kita punya identitas sebagai seorang prajurit. Dan kalau kita sadar kita sebagai seorang prajurit, berarti seharusnya kita tahu apa yang harus kita perlihatkan, apa yang harus kita pertahankan ya sebagai prajurit Kristus. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini pemerintah kita sedang merealisasikan ya program pendataan untuk seluruh penduduk di Indonesia dengan satu identitas. Ya mungkin Bapak Ibu dengar hari-hari ini yang namanya nomor induk kependudukan atau KTP itu nanti akan menjadi NPWP. Ya. Nah itu kan mungkin buat sebagian orang, wah kalau gitu begini, kalau begitu ada sisi negatif, tapi kita belajar sesuatu ya karena ada negara-negara lain juga sudah melakukan hal ini. Jadi seluruh data dari satu orang ini bisa diketahui ya. Apa yang dilakukannya dan sebagainya itu bisa dijelaskan. Nah, kalau kita kembali ya kalau kemarin saya ingat waktu kemarin ke apotek Kimia Farma ya. Kemudian setelah beli sesuatu di situ, beli obat gosok gitu, dia tanya nomor teleponnya berapa, terus saya langsung sebutkan. Begitu saya sebutkan langsung keluar tuh di komputer, padahal saya nggak pernah memasukkan data. Otomatis itu ada, oh namanya ini, alamatnya di sini dan sebagainya. Itu udah langsung tercantum seperti itu. Nah itu kan nanti akan terus berkembang ya di Indonesia seperti itu. Jadi betapa identitas itu bagi pemerintah juga sangat penting ya untuk mengetahui keberadaan dari seluruh penduduk Indonesia ini. Nah, kalau kita melihat apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, Tuhan mau kita menyadari siapa sesungguhnya kita di hadapannya dan memastikan kita untuk bergerak dan berperilaku sebagai layaknya identitas yang kita miliki. Ya, yang tentu sorga akui siapa kita seperti yang kitab suci katakan. Ya, kalau tuh pesan ini kembali diberikan kepada kita, ya kemarin kita diingatkan. Mungkin hari-hari ini orang percaya perlu diingatkan lagi karena mungkin aja ada yang lupa tentang jati dirinya, ya. Apalagi sudah menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya tidak ya berhati-hati ya dengan identitas ini, maka yang namanya si jahat ya akan mulai beraksi untuk melakukan sesuatu. Ya, si jahat akan berusaha menyamarkannya, berusaha untuk memberikan identitas dari si jahat itu sendiri kepada orang percaya yang tidak menyadari identitas dia di hadapan Tuhan. Nah, jadi di sini kita perlu waspada ya. Musuh akan selalu berusaha ya untuk memasangkan identitas menurut versinya dari si musuh ini. Nah, kemarin ada 2 poin yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Yang pertama adalah identitas menggerakkan tindakan dan perkataan. Dan yang kedua, identitas akan menentukan siapa yang mensupport kita. Nah, pagi hari ini apa yang bisa saya sharingkan? Ya, ada 2 hal yang saya dapatkan. Yang pertama, identitas sebenarnya mendorong dan menyadarkan kita untuk berfungsi sebagaimana seharusnya.
Waktu kita sadar tentang identitas kita, sebenarnya itu pasti akan mendorong kita untuk berfungsi sebagaimana seharusnya. Nah, kalau kita baca yang menjadi dasar dari pesan Tuhan minggu ini kan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, yang saya tekan ini dikatakan, supaya kamu memberitakan. Jadi ada fungsi yang harus kita lakukan. Fungsi yang seharusnya kita jalankan. Karena kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kemarin juga kan sudah dibahas ya tentang 4 hal ini. Nah, kalau kita menyatakan fungsi sebagai bangsa yang terpilih, ya. Kalau kita sadar kita hari ini ada di Indonesia, lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Tentu kita harus punya fungsi, ya fungsi yang baik, fungsi yang benar. Waktu kita bertutur kata, waktu kita berperilaku, ya waktu kita bisa memberikan teladan, ya waktu kita bermasyarakat, ya waktu kita mungkin menjalin sebuah relasi dengan orang-orang sekitar kita, ya, atau mungkin dengan rekan bisnis dan sebagainya, yang mana kemudian ini kan dilihat oleh orang lain, atau mungkin ketika kita mungkin berkunjung ke satu negara, orang akan melihat, wah ini orang Indonesia, oh dia gini dan sebagainya. Itu bisa kita tunjukkan. Atau waktu kita mungkin berkata bahwa kita ini imamat yang rajani, fungsi kita apa? Kita bisa sebagai imam di dalam keluarga, sebagai imam, ya, menghadirkan kerajaan Allah, memberitakan kabar baik kepada keluarga atau famili yang belum mengenal Tuhan. Itu adalah fungsi kita. Ya. Kemudian kalau kita dikatakan sebagai bangsa yang kudus, ya tentu sebagai orang percaya, ya, kalau kita sadar kita punya fungsi yang seharusnya, berarti kita harus menjalani kehidupan ini menjauhkan diri dari hal-hal yang berkaitan mungkin dengan dosa, hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan, kecemaran, hawa nafsu, ya, atau kadang-kadang juga kan bisa aja terhadap ya segala tipu daya, ya, yang hari-hari ini bisa saja dibuat bukan oleh iblis, oleh manusia itu sendiri, gitu. Kita harus bisa menjaga yang namanya kekudusan, ya. Kemudian sebagai umat kepunyaan Allah, artinya ketika kita dipercayakan tugas-tugas, ya, yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin bisa kita lakukan ini dengan sebaik mungkin, bukan untuk mencari ketenaran diri sendiri atau kepentingan diri sendiri, tapi semuanya kita lakukan untuk kepentingan surga, ya. Nah, saya ingat waktu ketika pertama kali datang ke satu negara, ya. Pertama kali itu terbang itu usia saya udah 30-an lebih, ke Jepang. Pada waktu itu ya dapat dari sebuah perusahaan network gitu ya. Nah, ketika pertama kali menginjakan kaki ke sana, pertama kali naik pesawat terbang ya 2002 itu. Ya. Waktu itu seluruh staf perusahaan di sana itu berbaris kanan kiri. Nah, waktu rombongan Indonesia itu datang, mereka tuh langsung untuk beri hormat begini. Kita yang datang itu merasa, wow, seperti pejabat penting aja gitu. Dari situ saya bisa melihat, wah ini orang Jepang ini begini. Terus kadang-kadang kalau kita pergi ke luar negeri, ya misalnya orang-orang yang pernah pergi ke luar negeri, kadang-kadang apa yang suka dinilai? Tahu nggak? Yang suka dinilai biasanya toilet. Toiletnya gimana nih? Kalau toiletnya misalnya kotor, becek, dan sebagainya, wah berarti kita kurang lebih udah bisa menilai, wah mungkin orang-orang di sini seperti itu. Tapi ada juga, ya, waktu saya ke Jepang di sana, toiletnya bersih-bersih, rapih, bersih, selalu bersih. Saya langsung bisa punya satu penilaian, wow orang Jepang luar biasa ya, memberikan satu pendidikan, satu nilai buat diri saya pribadi, seperti itu. Wah orang Indonesia pun harus seperti ini, karena kita tahu di sini kan mungkin enggak seperti di sana gitu.
Ya toilet-toilet di sini juga kan mungkin nggak kayak di sana seperti itu. Pada beberapa tahun kemudian, ya mungkin ya lebih dari 10 tahun kemudian, waktu datang ke sana ya bersama dengan keluarga, waktu itu rombongan keluarga pergi, ya walaupun tempatnya bukan tempat yang sama, kebetulan pada waktu itu ada turis-turis lain ya yang dari China. Nah waktu kita udah memasuki toilet, wah kotor lah, becek lah. Saya percaya bukan orang Jepangnya, tapi turis-turisnya. Di situ saya belajar kalau kita menjadi anak Tuhan, ya, berarti kan seharusnya kita punya satu dorongan berfungsi. Wah, kalau saya sebagai orang Indonesia, saya nggak boleh nih bersikap seperti ini di negara orang, walaupun itu cuma toilet. Saya harus bisa menghargai mereka yang bekerja keras membersihkan. Waktu di Australia juga sama seperti itu. Waktu nganter anak sekolah, ya. Di kesempatan pertama ya semuanya berjalan lancar. Waktu di kesempatan kemudian ketika punya waktu kesempatan untuk berkunjung, sempat tertahan saya di imigrasi, ya. Hanya karena masalah identitas, Bapak Ibu. Ya. Jadi waktu pengajuan visa yang kedua kalinya, setelah visa yang pertama habis, yang kedua kalinya ada sedikit salah penulisan urutan nama. Karena kan saya menggunakan nama keluarga, ya, nama keluarga papa saya. Jadi mungkin yang pertama itu tulisan nama depan, ya, nama depan itu saya menggunakan 2 huruf. Tapi kemudian entah gimana, mungkin bagian dari kedutaan Australia waktu yang kedua menulis namanya itu cuma nama depannya saja 1, di belakangnya baru nama belakang, nama tadinya seperti itu. Nah itu jadi masalah waktu saya di imigrasi, tertahan, ya. Walaupun ada foto, ya, walaupun ada fotonya sama gitu. Ini identitasnya sesuatu yang penting buat mereka, walaupun cuma hal sepele, ya. Tetapi di situ saya ingat, oh iya, walaupun bagaimanapun mereka begitu luar biasa. Mereka menjalankan fungsi mereka, tugas mereka dengan baik. No, berarti saya pun, waktu saya datang ke Australia, saya juga harus menjadi wakil dari bangsa saya harus punya satu karakter yang baik. Jangan sampai melanggar sesuatu, berbuat sesuatu yang tidak terpuji dan lain sebagainya. Ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini adalah kita belajar dari satu tokoh ya di dalam Alkitab. Kadang-kadang kan seperti yang saya katakan, kadang-kadang kalau kita datang ke satu negara, kemudian orang-orang yang berkunjung ke sana melakukan hal-hal yang tidak baik, otomatis kan langsung dicap, ya, punya cap. Oh, orang-orang dari negara ini mah begini. Ya, orang Indonesia ya termasuk ada yang seperti itu, dicap kurang baik lah. Nah, di sini saya belajar dari poin ini, di Alkitab pun ada, ya, ada satu tokoh yang dicap latar belakangnya itu nggak baik. Bapak Ibu pasti mengenalnya, yang namanya Saulus atau Paulus. Ya. Ketika dia pertama kali mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan Yesus, di situ cara dia bersikap, cara dia berpikir itu udah langsung berubah total. Ketika dia bergabung dengan para murid, ya, tinggal bersama dengan para murid sekian waktu, di awal-awal pelayanan dia sempat dicap, jangan-jangan nih orang punya maksud lain nih. Mungkin dia lagi mau jebak kita nih. Ya. Itu kan cap itu kan sepertinya nempel gitu ya di dalam diri seorang yang namanya Saulus pada waktu itu, belum berganti nama menjadi Paulus. Tapi bagaimana seorang Paulus ini dia bisa membuktikan diri, memang nggak mudah. Ya. Bagaimana identitas itu yang melekat dalam diri dia, sesuatu yang udah buruk, tapi dia bisa ubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Artinya di situ dia menjalankan fungsinya dengan baik. Itulah yang menyadarkan dia ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia sadar apa yang dilakukannya di masa itu adalah sebuah kesalahan. Dan dia harus membuktikannya, dia harus bisa menyatakan itu di hadapan para murid-murid. Dan ketika dia mengajar, semakin lama pengaruh dari Rasul Paulus itu semakin besar, semakin luar. Itu membuktikan. Tapi di awal-awal itu nggak mudah. Nah,
Ketika kita didapat pesan ini, tentu kita juga menyadari, oh iya, seorang Rasul Paulus saja dia bisa membuktikan seperti itu. Sebagai manusia biasa, berarti kita pun harus bisa melakukan hal seperti itu. Jadi begitu luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya, diambil dari kisah pasal yang ke-9, kisah para rasul ke-9. Saya baca yang ke-20-nya aja, 20 sampai 22. Ya, cuplikannya. Nanti bisa dibaca di rumah apa yang kemudian dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Satu perubahan yang total ya. Dari tadinya mengejar, menangkap para pengikut Kristus, bahkan mengizinkan mungkin orang membunuh. Ya, salah satunya adalah Stefanus. Kemudian bisa berubah seperti itu bukan sesuatu yang mudah. Membuktikan identitas dirinya, dia menjalankan fungsinya dengan luar biasa. Ke-21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Jadi kan asosiasi, maksudnya pikiran orang itu udah langsung tertuju ke sana. Ini jangan dia mau nangkepin orang nih. Seolah-olah dia lagi memberitakan nama Yesus adalah anak Allah. Pasti ada tujuan lain nih, ada maksud lain. Tapi disitulah fungsi seorang Rasul Paulus dia jalankan dengan benar. Tidak ada motivasi yang lain. Ke-22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan. Nah, dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini tugas yang gak mudah dilakukan oleh seorang Paulus. Berhasil gak? Sangat berhasil. Itu menjadi sebuah dorongan semangat buat kita. Oh ternyata kalau Saulus dia bisa, berarti kita pun sebetulnya dimampukan oleh Tuhan ya, untuk bisa melakukan hal tersebut. Ya. Itu yang pertama. Jadi ya sadari ya bahwa ketika kita menyadari identitas kita, sebenarnya itu kan pasti akan mendorong diri kita untuk kita itu bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Waktu kita sadar, oh iya kita udah ditebus, kita diangkat, kita dipilih. Tadi kan dikatakan untuk memberitakan, ya kan, perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Tuhan sudah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berarti ada fungsi yang harus kita jalankan sebagaimana seharusnya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ini saya dapatkan tadi pagi. Ya, waktu kurang lebih jam 4 kurang. Saya masih tertidur karena malam udah 1 poin udah masih bergumul. Tuhan masih ada lagi nggak ya kira-kira apa? Jam 4 kurang tiba-tiba seperti dibangunkan, seperti diberitahukan ini. Waduh, langsung saya terbangun langsung seger, mau tiduran lagi sambil memikirkan apa ya yang harus saya sampaikan kalau disampaikan hal seperti itu. Seperti itu Roh Kudus yang lagi mengingatkan. Ya. Yang kedua, poin yang saya dapat adalah identitas merupakan peluang untuk kita bergerak maju. Sebenarnya identitas itu adalah sebuah peluang, sebuah kesempatan untuk kita terus bisa bergerak maju. Jangan kita justru jadi berdiam. Ya. Ayatnya masih di ayat yang sama, ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi waktu kita diperintah untuk memberitakan perbuatan yang besar, artinya di situ kita harus bergerak. Kita terus bergerak maju. Ya. Beberapa waktu lalu kan kita diingatkan terus berlari. Jangan berhenti, ya terus berlari. Terus juga bagaimana Tuhan telah memanggil kita, memanggil kamu keluar dari kegelapan, ya, keluar dari kegelapan. Berarti di situ kan ada sesuatu yang berpindah, ya. Nah, kalau kemarin kita
diingatkan tentang kita harus memandang identitas diri kita itu dengan benar. Siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa yang memiliki kita dan tujuan apa kita dipilih dan dipanggil? Maka tentu hidup yang kita jalani ini tentunya harus terus bergerak maju. Ya. Harus mungkin kita mulai berpikir secara aktif, punya inovasi, punya kreativitas, ya, dan hal-hal lain lah yang kira-kira bisa mendukung. Ya, belum lagi kan tuntunan Tuhan. Ya, waktu kita menjalani hal itu, maka kita tidak akan kehilangan yang namanya identitas. Ya, kita nggak akan kehilangan. Ya, kita justru sedang mempertahankan. Nah, kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-12-nya, ya sampai ke-17 di situ kan jelas itu adalah sebuah pergerakan yang sebenarnya harus dilakukan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka, dan seterusnya. Jadi situ bisa Bapak Ibu nanti akan menemukan, oh iya ya, itu loh yang harus saya lakukan. Itu loh yang harus bergerak, ya. Yang namanya bergerak maju itu seperti apa? Ya. Punya perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka bisa melihatnya, ya. Tapi sebaliknya bayangkan Bapak Ibu kalau kita kehilangan arah, ketika kita mungkin kehilangan harapan. Kita waktu melakukan aktivitas kita hari ke hari rasanya begitu menjemukan. Rasanya udah bosen. Ya, ini seperti apa yang dialami oleh seorang Ayub. Ya, Ayub kan pernah menulis di dalam Ayub 10 ayat yang ke-1. Di situ dia katakan dia merasa udah bosan untuk hidup. Ya, artinya kan mungkin hidupnya itu kayak rutinitas begitu terus. Jadi nggak ada sebuah kemajuan, nggak ada sebuah perkembangan dan lain sebagainya. Itu membosankan sekali. Ya, bahkan kita bisa melihat ya, orang yang kadang-kadang merasa nyaman juga di dalam kondisi seperti ini. Ya saya udah seperti ini, udahlah. Ya apalagi kan 2 tahun lebih kondisi pandemi sampai hari ini juga masih belum selesai. Ya udahlah begini aja. Lebih aman, lebih nyaman. Rasanya seperti itu. Padahal itu ada di dalam kondisi sebenarnya kita lagi kehilangan identitas. Kita lagi gagal untuk mempertahankan identitas. Belum lagi kan kadang-kadang ada juga orang-orang yang memalsukan identitasnya sendiri. Karena apa? Karena perbuatan yang di masa lalu pernah dia lakukan. Sehingga dia sedikit merubah wajah, mengganti nama, seolah-olah menjalani satu kehidupan yang baru, seolah-olah merasa lagi bergerak, padahal lagi nggak bergerak. Lagi jalan di tempat. Apakah hidupnya merasa aman, merasa nyaman? Enggak. Dia akan selalu dibayangi oleh masa lalunya. Ya. Kita pernah dengar kan di Indonesia juga kan ada daftar pencarian orang. Ya. Orang-orang yang pernah melakukan korupsi, mereka melarikan diri dari penjara. Tapi setelah merubah wajah dan lain sebagainya, nama, tetap aja ketangkep tuh. Ya. Artinya kan ini namanya identitas ini kan betapa penting ya untuk kita menyadarinya. Ya. Nah, kalau kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, ya, sebut saja seperti tadi saya katakan Ayub. Terus yang namanya Yakub pernah ada dalam satu kondisi dia merasa kehilangan identitas, hatinya itu udah jadi dingin. Karena apa? Karena dia kehilangan yang namanya Yusuf. Nah, ketika sampai terjadi satu kelaparan, menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir, sampai kemudian bagaimana ada anak-anaknya lagi yang ditahan di Mesir. Di situ dia merasa bahwa dia itu seperti orang yang lagi turun ke lembah orang-orang mati. Ya. Artinya dia udah lagi kehilangan identitas, nggak punya semangat, nggak punya motivasi untuk bergerak maju. Ya. Dia merasa udah habis lah, seperti itu. Ya, kehilangan pengharapannya. Timotius pun pernah mengalami satu kondisi sampai ya untungnya Rasul Paulus sebagai bapak rohani mengingatkan. Ya,
Ketika ada di dalam satu kondisi, wah pengajaran-pengajaran sesat, belum lagi mungkin tekanan-tekanan dari berbagai pihak. Tapi bagaimana Rasul Paulus ingatkan, ya seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 12-16. Ya jangan seorang pun menganggap engkau itu muda. Tapi kan kita diingat bagaimana harus bersikap. Ya. Dalam apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu, dan seterusnya. Wah itu kan satu hal yang ada dalam satu kondisi ketika orang mulai kehilangan identitas. Ya untungnya masih ada seorang Rasul Paulus yang mengingatkan. Ya. Beda kan dengan yang namanya Yusuf, dengan yang namanya Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Ya. Yusuf ketika ada di penjara, kalau dia berpikir, wah udahlah habis. Yang namanya Yusuf anggaplah udah mati. Saya mau ganti identitas saja. Saya udah ada di negeri orang, ya, nggak ada orang yang saya kenal dan mereka pun nggak kenal saya. Ya. Dia bisa aja mengganti itu, tetapi dia tahu itu yang harus dia pertahankan. Ketika istri dari Potifar mencoba untuk merayu, dia tahu identitasnya dia. Saya ini anak raja, anak Tuhan, nggak mungkin saya menyakiti Allah saya. Oh itu satu bukti bahwa dia bisa mempertahankan identitasnya. Sadrah, Mesah, Abednego juga sama. Waktu disuruh nyembah kan, mereka memilih untuk tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Itu adalah bukti, padahal mereka ada dalam pembuangan. Sama seperti Daniel, ada dalam pembuangan. Hidup yang gak mudah untuk dijalani, tapi mereka bisa melakukan itu. Artinya mereka punya ya kemampuan itu, karena Allah yang memberikan kemampuan. Nah ini yang harus kita sama-sama renungkan. Ya. Kalau hari ini kita bisa mengenal firman Tuhan, ya, bisa mengenal pribadi yang namanya Yesus. Kalau bukan ada orang-orang yang dulu pernah menerjemahkan Alkitab ini ke dalam bahasa kita, tentu harusnya kita nggak pernah tahu. Tapi karena ada orang-orang yang pernah menerjemahkan, ya, yang pernah melakukan ini untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi kita bisa membacanya, bisa mengenalnya. Itu adalah satu hal yang harus kita syukuri. Makanya kan kalau gereja juga kan selalu mengingatkan untuk menabur, ya menabur dalam penerjemahan Alkitab. Ternyata itu luar biasa sekali, ya, sangat bermanfaat sekali, ya, supaya orang-orang itu bisa mengenal jati dirinya yang sesungguhnya ketika mereka ada di muka bumi ini. Nah karenanya pagi hari ini sebagai penutup, ya kita mau sama-sama baca di dalam Yesaya 41. Supaya kita ingat kembali. Ya. Kalau tadi di dalam 1 Petrus 2 juga ya tentang peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah, biar itu juga menjadi sebuah perenungan buat kita. Ini Yesaya 41 ayat 8-10. Kita baca sama-sama. Sudah ada di depan, 1, 2, 3. Tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Itu luar biasa. Ya. Itu sangat luar biasa. Karena bila dua hal ini yang pagi hari ini bisa saya tambahkan untuk memperlengkapi Bapak Ibu, untuk kiranya menjadi pribadi-pribadi yang bisa mempertahankan identitas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.